Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita yang ketujuh pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Insyaallah kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang ada di Sumatera. Nah, pada hari ini kita akan bahas lagi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang ada di Sumatera juga, yaitu Kerajaan Malaka. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama memulai pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Proses masuknya Islam ke Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode, yaitu masa singgah, masa penyebaran, masa politik. Periodisasi ini berdasarkan pada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari teori Mekah, teori Persia, dan teori Gujarat, dan teori Cina. Masa singgah dari abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Masa penyebaran mulai abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi, dan masa politik mulai abad ke-13 sampai abad ke-18. Nah, masa politik yaitu masa mulai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, berbagai wilayah di Nusantara, mulai dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Diakui atau tidak, hal ini mempercepat perkembangan Islam di Indonesia. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara antara lain. Yang pertama yang ada di Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua Kerajaan Malaka, dan yang ketiga Kerajaan Aceh. Adapun kerajaan yang ada di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Banten, dan Kerajaan Cirebon. Dan kerajaan yang ada di Sulawesi yaitu Kerajaan Gua-Talu, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Pada periode kerajaan Islam di Indonesia, bangsa ini mengalami guncangan yang luar biasa. Namun, Islam terus tetap berkembang secara dinamis. Nilai-nilai Islam mencoba menemukan koordinat yang tepat dan titik keseimbangan. Pada gilirannya, nilai-nilai Islam akan membentuk formasi yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Formasi terbaik tersebut adalah formasi umbrella. Islam harus mampu menaungi semua lapisan masyarakat dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Dengan kata lain, Islam rahmatan lil alamin. Siswa-siswi rahimani rahimakumullah. Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit, atau seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit yang kalah dalam Perang Parikrik. Nama aslinya adalah Paramisura. Jadi nama asli Iskandar Shah adalah Paramisura. Dan nama Iskandar Shah sendiri itu didapat dari setelah ia memeluk agama Islam. Adapun para penerusnya adalah setelah Iskandar Shah wafat, diteruskan oleh Muhammad Iskandar Shah. Muhammad Iskandar Shah adalah putra mahkota dari Iskandar Shah.
kemudian dilanjutkan lagi oleh Sultan Muzaffar Shah, kemudian lagi Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah adalah seorang mahkota dari Muzaffar Shah, seorang laksamana hang tuah yang sangat berjasa pada masa pemerintahannya. Kemudian dilanjutkan lagi adalah Sultan Alauddin. Sultan Alauddin, pada masa Kesultanan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan kemudian melepaskan diri, serta beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Siswa-siswi yang berbahagia, kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Melayu dan Islam. Nah, hal ini menjadikan kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka dan demokratis, serta menghargai budaya lain. Nah, pada masa Sultan Alauddin Shah, kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran. Kenapa? Karena wilayahnya hanya mencakup semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Artinya mendirikan kerajaan baru lagi. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Ini adalah pemimpin Portugis. Kesimpulan, kerajaan Malaka terletak di tepi semenanjung Malaya. Letaknya kerajaan Malaka yaitu strategis di tengah-tengah jalur perdagangan internasional, menjadikannya segera tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar. Kerajaan Malaka mengalami kemunduran ketika Alfonso de Albuquerque bersama armada perang Portugis akhirnya dapat menaklukkannya pada tahun 1511 Masehi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.